Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sabrina. Di sini saya mewakili kelompok 8. Kami akan mempresentasikan mengenai kelenjar selain hipofisis. Saya Hana Sabrina, absen 15 dari kelas 11 MIPA 6. Untuk kelompok saya sendiri ada 4 anggota. Yang pertama ada Anita Dewi, kemudian ada saya Hana Sabrina, kemudian ada Muhammad Sudais dan juga Rani Sarahma. Nah, di sini apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama ada mengenai kelenjar tiroid, kemudian kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan juga kelenjar gonad. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kita mulai dari kelenjar tiroid terlebih dahulu. Nah, kelenjar tiroid ini biasa kita sebut juga sebagai kelenjar gondok. Kelenjar ini terdiri dari beberapa folikel-folikel yang terdapat di dalam lobus lateral. Kelenjar ini juga terletak di bagian bawah laring. Nah, ini untuk gambarnya kurang lebih seperti ini untuk kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini berfungsi menghasilkan dua hormon, yaitu hormon tiroksin dan juga hormon triodotiroksin. Nah, hormon tiroksin itu dia berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme, dan hormon ini 90% bagian dari hormon tiroid, dari kelenjar tiroid ini. Kemudian untuk hormon yang satunya lagi, yaitu hormon triodotiroksin ini, dia berfungsi untuk menghasilkan iodin. Nah, yang mana biasanya iodin ini, kalau misalnya nih kita kekurangan si iodin ini di kelenjar tiroid kita, biasanya kita akan terkena penyakit gondok gitu. Itu biasanya terkenal kan di masyarakat. Nah, itu salah satunya adalah karena ini kurangnya si iodin ini. Dan hormon triodotiron ini dia merupakan 10% bagian dari kelenjar tiroid. Kalau yang tadi kan 90%, nah kalau yang ini 10%. Kemudian, apa saja sih penyakit atau abnormalitas yang bisa disebabkan dan terjadi di kelenjar tiroid ini? Itu ada dua. Yang pertama ada hipertiroidisme atau kelebihan sekresi kelenjar tiroid, dan juga hipotiroidisme atau sebaliknya kekurangan dari sekresi kelenjar tiroid ini. Nah, kalau hiper yang kelebihan itu dia menyebabkan penurunan metabolisme dan juga konstipasi atau sembelit, kemudian juga reaksi mental yang lemah. Kemudian kalau yang satunya, yang hiper, itu dia menyebabkan peningkatan metabolisme, kemudian berat badan menurun, dan juga muncul rasa gelisah bagi penderitanya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kelenjar selanjutnya nih, kita moving on ke kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini biasa juga disebut sebagai kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terdiri dari 4 organ kecil, dan juga kelenjar ini terletak di bagian belakang kelenjar tiroid. Nah, untuk gambarnya lebih jelasnya seperti ini. Di situ bisa dilihat ada kecil, ada kayak titik kecil gitu warna kuning. Itu dia ukurannya sebesar biji apel. Nah, itu tadi dia yang 4 organ penting itu tadi. Nah, kelenjar tiroid ini, kelenjar paratiroid ini dia berfungsi untuk mensekresi hormon paratormon atau bisa disebut sebagai hormon PTH. Nah, hormon ini berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam tubuh. Nah, sehingga untuk abnormalitas yang dapat terjadi di kelenjar paratiroid, atau dalam konteks ini juga berarti abnormalitas yang disebabkan dari sekresi hormon PTH, kurang lebih sama seperti yang tadi, ada hiperparatiroidisme dan juga hipoparatiroidisme. Untuk hiper itu dia menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan juga pelemahan tulang. Dan untuk yang hipo, dia menyebabkan penurunan kadar kalsium dan juga tetanus, karena kan tadi fungsinya adalah menyeimbangkan kadar kalsium. Jadi kalau misalnya dia sekresinya itu kurang, maka akan terjadi penurunan kadar kalsium itu sendiri di dalam tubuh kita. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Sarahma Budi, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar timus dan pankreas. Yang pertama yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri dari 2 lobus yang berwarna kemerah-merahan. Kelenjar ini terletak di antara paru-paru dan di atas jantung seperti ini. Lalu pada bayi beratnya sekitar 10 gram dan pada remaja beratnya mencapai 30-40 gram. Biasanya
saat manusia itu sudah dewasa, timus akan berangsur-angsur menyusut. Timus menghasilkan timosin untuk mengolah sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang dan mengubahnya menjadi sel limfosite. Sel limfosite ini berfungsi untuk pengendalian dan perkembangan sistem imun. Untuk struktur kelenjar timus terdiri dari korteks dan medula. Korteks disusun oleh limfosit dan sel epitel retikuler. Korteks ini tempat awal terbentuknya sel T atau sel limfosite. Sedangkan medula merupakan tempat terbentuknya sel T lanjutan dan memiliki sel epitel retikular yang lebih kasar daripada pada bagian korteks. Lalu kelainan pada timus yaitu bernama myasthenia gravis, yaitu kondisi yang mempengaruhi otot sehingga otot menjadi lemah. Biasanya diderita pada otot mata, kelopak mata, ekspresi wajah seperti saat mengunyah maupun berbicara. Penyebabnya yaitu ukuran kelenjar timus yang tidak mengecil setelah masa pubertas. Lalu selanjutnya ada pankreas. Pankreas yaitu organ yang berbentuk pipih dan terletak di bawah lambung. Struktur dari pankreas yaitu pankreas memiliki pulau Langerhans yang terdiri dari sekelompok sel dan kaya pembuluh darah seperti ini. Lalu pankreas ini menghasilkan 4 hormon, yaitu yang pertama hormon glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa. Fungsinya yaitu meningkatkan penguraian glukagon hati menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Yang kedua yaitu insulin. Insulin dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya yaitu menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, dan meningkatkan sintesis protein dan lemak. Yang ketiga yaitu hormon somatostatin, yaitu dihasilkan oleh sel delta. Fungsinya yaitu penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu hormon polipeptida pankreas, yaitu merupakan hormon pencernaan yang dihasilkan setelah kita makan. Sedangkan kelainan pada pankreas yaitu defisiensi atau kekurangan hormon insulin yang menyebabkan penderitanya mengalami penyakit diabetes mellitus. Lalu selanjutnya yaitu kelainan pankreatitis, yaitu keadaan di mana enzim pankreas diaktifkan secara prematur dan menimbulkan rasa nyeri pada penderita. Dan yang terakhir yaitu kanker pankreas yang disebabkan oleh tumor ganas. Sekian dari saya, terima kasih. Adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di kutub atas ginjal berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Itu terdiri dari medula dan korteks. Untuk bagian medula tersendiri menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Yang kedua ada noradrenalin atau norepinefrina, meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Untuk bagian korteks ada aldosterone untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Yang kedua ada glukokortikoid atau kortison dan kortikosteron, memengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom. Untuk yang ketiga ada gonadotropin steroid kelamin. Itu sebagai prekursor pengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Untuk abnormalitas atau kelainan sekresi kelenjar adrenal, itu ada hiposekresi yang menyebabkan penyakit Addison. Yang kedua ada hipersekresi yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, Cushing disease, sindrom adrenogenital, dan perempuan yang memiliki karakteristik pria. Dan yang terakhir adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar ini menghasilkan sel-sel kelamin dan juga memproduksi hormon. Pada wanita, kelenjar gonad terdapat pada ovarium yang menghasilkan hormon estrogen yang berperan dalam pertumbuhan sekunder pada wanita, dan juga hormon progesteron yang berperan dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus. Sedangkan pada pria,
Kelenjar gonan terdapat pada testis dan menghasilkan kelenjar hormon testosteron yang berperan dalam pertumbuhan sekunder pada pria. Kelenjar gonan sendiri memiliki beberapa abnormalitas, diantaranya yaitu 1. Tumor testis, yang kedua kanker rahim. Kanker rahim sendiri diakibatkan karena adanya sel kanker pada dinding rahim yang berasal dari epitel berlapis pipih. Dan yang ketiga adalah kanker ektopik. Kanker ektopik adalah kelainan embrio yang berimplantasi pada tuba uteria, tidak dapat menampung pertumbuhan embrio selama kehamilan ektopik. Yang keempat adalah sindrom silia imotil atau sindrom Kartoger. Akibatnya tidak adanya dienin atau protein lain untuk motilitas flagella pada spermatozoa. Yang kelima adalah cryptorchidism, yaitu kegagalan penurunan testis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.